Pernah pakai AI? Takut kerjaan kalian digantikan sama AI suatu hari nanti? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, belakangan lagi rame banget nih tentang berita Elon Musk dan OpenAI. Sebelum Koko bahas lebih lanjut, Koko kasih intronya dulu ya. Ternyata OpenAI itu adalah perusahaan yang ada di belakang ChatGPT. Jadi ChatGPT itu dibikin sama OpenAI. Terus Elon Musk itu dulu ternyata dia adalah salah satu founder dari OpenAI. Ceritanya begini, waktu OpenAI ciptain ChatGPT, mereka semua sepakat ChatGPT itu harus jadi produk non-profit. Jadi semua masyarakat di dunia boleh pakai aplikasi ChatGPT tanpa ada charge biaya. Sampai suatu hari sekarang CEO-nya OpenAI yang namanya Sam Altman, dia tiba-tiba membuat keputusan kalau ChatGPT ini atau OpenAI harus menjadi perusahaan yang profitable. Ya wajar aja sih, orang ChatGPT udah dipakai sama semua orang, sekarang dia pengen berubah jadi profitable company. Bayangin guys, ChatGPT itu suatu hari nggak gratis lagi. Jadi kalian kalau mau pakai itu harus bayar. Gimana tuh? Terus kalau menurut Ko Alvin, oke nggak sih kalau mereka jadi profitable company? Ya oke-oke aja lah. Menurut Koko gini, perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang menghasilkan profit. Jadi sehebat apapun perusahaan, kalau dia nggak menghasilkan profit, suatu hari dia akan bangkrut juga. Mendingan OpenAI dan ChatGPT menjadi sebuah perusahaan yang profit daripada suatu hari dia bangkrut dan kita nggak bisa pakai lagi ChatGPT-nya. Terus wajar nggak kalau mereka mau jadi profitable company? Ya wajar lah, toh mereka udah membuktikan apa yang mereka buat itu berdampak besar buat hidup kalian. Coba deh kalian tanya sama teman-teman kalian, siapa sih yang sekarang nggak pakai AI dan ChatGPT? Pasti semuanya udah pakai dong. Terus menurut Koko, kalau AI ini bisa dipakai sama siapapun tanpa ada filter sama sekali, ini justru bisa menjadi ancaman besar buat dunia. Gimana kok bisa begitu? Koko akan bahas lebih dalam. Lah, kenapa begitu kok? Jadi gini, apalagi di Indonesia. Orang-orang di Indonesia itu sebagian besar habitnya adalah apa? Males mikir. Dan dengan adanya AI ini seringkali membuat orang Indonesia seolah-olah bisa dapat jawaban dewa. Begitu mereka bingung, ya udah, mereka nggak mikir sama sekali, mereka nggak berusaha analisa sama sekali, ya udah gua tanya aja ChatGPT. Dan begitu AI ini kasih jawaban, dicerna mentah-mentah, dianggap itu jawaban dewa, pasti bener dan gua nggak perlu cerna lagi. Padahal ternyata nggak begitu teman-teman. Justru harusnya AI itu menjadi tools yang membantu kita, bukan menggantikan peran kita. Nah, ini yang harus dipahamin. Yang benar adalah kita harus tetap asah critical thinking-nya kita supaya kita bisa berdiskusi dengan AI lebih dalam dan lebih dalam. Jadi kita bisa menyimpulkan sesuatu based on apa yang disampaikan sama AI dan juga pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia. Lalu AI sendiri bakal ngegantiin kerja manusia nggak kok? Tergantung orangnya. Nah, di sini yang harus kita pahamin. Jangan sampai value kita atau keberadaan kita di perusahaan itu sama dengan AI. Contoh misalnya, bos kita nanya, ya, terus jawaban yang kita kasih itu sama persis sama AI. Ngapain ada lu? Nah, harusnya gini, harusnya kalau kita punya critical thinking, kita bisa berdiskusi dengan AI ya untuk menghasilkan sebuah jawaban dan kesimpulan yang lebih real dengan kondisi yang sedang kita hadapin. Jadi apa yang kita berikan, kontribusi kita ke perusahaan itu tidak akan bisa tergantikan sama AI selama kita punya yang namanya critical thinking. Kalau di industri IT gimana kok? Apakah AI bisa berdampak di IT itu sendiri? Berdampak gede banget. Kalau kita ngomong di dunia teknologi itu luas banget dan nggak ada habisnya. Zaman dulu, kalau orang mau memperdalam sebuah teknologi, itu mereka susah banget. Mereka harus cari buku, mereka harus cari literatur, mereka harus cari dokumentasi. Yang mungkin untuk memperdalam satu bidang, mereka bisa membuang waktu sampai berbulan-bulan. Dengan adanya AI, mereka bisa tinggal tanya, mereka dapat jawaban yang secepat-cepatnya, kemudian mereka bisa ngulik secara lebih terarah. Karena mereka tahu nih, jawaban dari AI ini bener-bener ngebantu mereka mendapatkan surface level yang tepat. Setelah itu, ya udah dia tinggal ngulik gitu ya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Kalau dibilang AI berdampak besar nggak sih buat pekerjaan di dunia IT? Ya pasti berdampak besar banget. Bahkan AI bisa dipakai untuk menganalisa codingan kita dan
dia bisa kasih pandangan seberapa efektif sih codingan yang kita udah buat, kurang lebih begitu. Ada nggak sih masa di mana manusia, walaupun terus belajar, akan tergantikan lewat AI? Kalau menurut Koko sih begini, ya. Kalau dibilang AI lebih pinter dari manusia, itu udah pasti, ya. Itu udah pasti, pengetahuan dia pasti lebih banyak, ya. Karena kenapa? Mereka ngumpulin data yang kadang-kadang kita nggak baca, kita nggak ada waktu buat baca, kita nggak bisa bacain itu satu persatu. Mereka kumpulin semua. AI itu punya kemampuan seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya, ya kan, AI sama manusia pengetahuannya luasan mana? Luasan AI pasti, gitu ya. Tapi apakah pengetahuan AI ini bisa diterjemahkan mentah-mentah ke kondisi yang ada di lapangan? Belum tentu, gitu ya. Makanya justru disinilah peran si manusia ini. Karena AI sampai kapanpun tidak akan bisa persis menjadi manusia. Tapi ketika manusia ini bisa berkolaborasi dengan AI, dia bisa menghasilkan solusi yang jauh lebih powerful dibandingkan berpuluh-puluh tahun lalu ketika manusia pakai effortnya diri dia sendiri. Jadi harusnya kalau manusianya bener nih, punya critical thinking nih, ya, dan dia ngulik juga gitu ya, dia kolaborasi sama AI, dia bisa menghasilkan solusi yang terbaik dan manusia tidak akan bisa tergantikan sama AI. Tapi ya kuncinya balik lagi, semua balik ke orang ya. Kalau orangnya fungsinya mirip-mirip sama AI, yang kayak gini ini yang harus diganti. So, menurut Koko yang paling penting adalah kita harus punya critical thinking supaya kita bisa berkolaborasi sama AI dan menghasilkan pekerjaan yang lebih outstanding, bukan malah sebaliknya.